Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang reliabilitas instrumen. Namun, sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu yang pertama ada Belia Mawanda Nur Rohmah dengan NIM 211121010, dan selanjutnya ada saya sendiri, Berdanada Ferry Securia dengan NIM 21110211012. Pada video kali ini kami akan membahas dua materi, yaitu yang pertama reliabilitas instrumen dan yang kedua yaitu laporan proses pengembangan instrumen penilaian pembelajaran. Materi yang pertama yaitu pengertian reliabilitas. Reliabilitas adalah koefisien yang menunjukkan di mana suatu instrumen atau alat ukur itu dapat dipercaya. Artinya, apabila suatu instrumen itu digunakan secara berulang-ulang, maka hasilnya akan tetap relatif stabil atau konsisten. Nah, secara empiris, tinggi rendahnya reliabilitas ini ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut dengan koefisien reliabilitas. Besar koefisien reliabilitas ini ditunjukkan oleh angka berkisar 0 sampai 1, di mana semakin tinggi angka reliabilitas, maka semakin tinggi pula hasil konsisten pengukurannya. Materi yang selanjutnya yaitu perbedaan validasi dan reliabilitas. Banyak orang mengira bahwa validasi dan reliabilitas ini adalah dua hal yang sama. Namun kenyataannya validasi dan reliabilitas ini sangat berbeda. Validasi merupakan penguji ketepatan suatu alat ukur mengacu pada kebenaran hasil yang ada pada tangan. Sedangkan reliabilitas ini digunakan untuk mengukur atau mengetahui apakah alat yang digunakan itu konsisten atau tidak. Materi yang selanjutnya yaitu kapan kita harus melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi hasil suatu penelitian ketika dilakukan secara berulang-ulang. Semakin tinggi tingkat reliabilitasnya, maka penelitian tersebut semakin bisa diandalkan. Contoh reliabilitas yaitu kalau kita mengukur panjang sebuah meja kayu dengan menggunakan meteran yang sama, baik dalam tenggat waktu yang sama atau tenggat waktu yang lama, maka hasil ukuran tersebut akan tetap sama jika meja tersebut tidak berubah. Dan begitu dapat dikatakan bahwa meteran tersebut adalah reliable atau konsisten. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu menentukan reliabilitas alat ukur. Reliabilitas suatu instrumen merupakan konsistensi pengukuran dari suatu ke pengukuran yang berikutnya. Maka dari itu sangat perlu mengetahui reliabilitas sebelum digunakan. Menurut Yusuf 2015 ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam menentukan reliabilitas alat ukur. Cara-cara yang dapat dicapai yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode belah dua. Dalam pelaksanaannya, seorang menilai hanya melakukan ujian hanya satu kali terhadap sejumlah peserta, sehingga tidak ada pengaruh dari instrumen terdahulu. Jumlah butir soal yang diberikan harus genap, sehingga dapat dibagi dua dan tiap kelompoknya mempunyai jumlah butir yang sama. Yang kedua yaitu metode ulangan. Instrumen yang sama diberikan dua kali sejumlah subjek yang sama dalam waktu yang berbeda. Satu hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa kondisi kedua penyelenggaraan instrumen itu sama atau hampir relatif sama. Reliabilitas instrumen atau instrumen sering disebut dengan istilah coefficient of stability, yaitu bagaimana kestabilan skor setiap individu apabila dilakukan pengujian dalam waktu yang berbeda, akan tetapi dengan kondisi dan perlengkapan yang sama atau hampir bersamaan. Yang ketiga yaitu metode bentuk paralel. Bentuk ini dapat digunakan untuk memperkirakan reliabilitas dari semua tipe, akan tetapi koefisien yang dihasilkan dengan cara ini hanya akan menggambarkan equivalence antara kedua instrumen atau hanya menunjukkan hubungan antara kedua instrumen itu. Bentuk ini tidak akan menunjukkan ekuivalen data kesukaran butir dan isi. Dalam pelaksanaannya, instrumen ini dapat juga berbentuk instrumen-instrumen. Akan tetapi yang diberikan pada pengadministrasian kedua adalah instrumen yang setara dengan instrumen yang pertama. Jadi, kedua bentuk instrumen yang diberikan mengukir hal yang sama dengan meningkatkan kesukaran yang sama,
pengetahuan dan keterampilan yang sama, serta sistematika yang sama. Akan tetapi dalam pertanyaan yang berbeda dibandingkan instrumen-instrumen bentuk lainnya, bentuk paralel ini lebih baik karena dapat mengurangi atau menghilangkan pengaruh faktor mengingat sebagai mana yang terjadi pada instrumen-instrumen. Reliabilitas instrumen didapat dengan jalan mengkolerasikan skor individu atau peserta didik pada instrumen 1 dan instrumen 2. Materi yang selanjutnya yaitu mengukur reliabilitas. Pengukuran reliabilitas pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu repeated measure. Pertanyaan ditanyakan pada responden berulang pada waktu yang berbeda, misalnya sebulan kemudian, dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya atau tidak. Yang kedua yaitu one shot. Di sini pengukurannya hanya sekali, dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan yang lainnya. Pada umumnya, pengukuran reliabilitas sering dilakukan dengan one shot, dengan beberapa pertanyaan. Pengujian reliabilitas dimulai dengan menguji validitas terlebih dahulu. Jika pertanyaannya tidak valid, maka pertanyaan tersebut akan dibuang. Pertanyaan yang sudah valid baru secara bersama-sama diukur reliabilitasnya. Baik, itu tersebut pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.